Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Di salah satu pegunungan di perbatasan timur pegunungan Magical Beast. Berdiri di puncak gunung, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Blue Eagle berputar-putar di langit. Dia melambai ke wanita berpakaian putih dengan anggun berdiri di punggung elang dan berteriak sambil tersenyum, "Dokter peri kecil, kita akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Hati-hati, Xiao Yan." Dokter peri kecil menunduk dan menatap pria muda di gunung sambil tersenyum. Senyuman itu mengandung beberapa kesedihan, tapi setelah dia melambaikan tangannya, dia tidak berlama-lama. Dia mengarahkan Blue Eagle dan menyesuaikan tubuhnya sebelum terbang menuju langit barat di tengah-tengah teriakan elang yang jelas. Berdiri di puncak gunung, tatapan Xiao Yan terus mengirimkan bayangan biru samar itu sampai menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia menarik napas secara bertahap. Setelah perpisahan ini, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka harus menunggu sebelum mereka bertemu lagi. Apalagi, ketika mereka bertemu lagi, mungkin segala sesuatu di antara mereka telah berubah drastis. Wajah Xiao Yan sedikit kesepian. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pikirannya. Xiao Yan berdiri di puncak untuk waktu yang lama, menunggu emosinya tenang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju dasar gunung dengan penguasa Suan berat besar di punggungnya. Tempat di mana Xiao Yan berada saat ini tidak berada dalam batas kota Kingshan. Bagaimanapun, kota-kota kecil ini tidak jarang berada di dekat pegunungan binatang ajaib. Kota yang saat ini terletak paling dekat dengan Xiao Yan adalah kota besar yang terletak di provinsi timur Kekaisaran Jiama. Ukurannya jauh lebih megah dibandingkan dengan kota Wutan. Jika seseorang membahas kekuatan militernya, kota ini termasuk yang terkuat jika dibandingkan dengan semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan saat ini berencana untuk bergegas ke Black Rock City. Ini karena hanya kota-kota berukuran besar yang akan dialokasikan armada transportasi terbang oleh Kekaisaran untuk digunakan rakyat jelata. Bagaimanapun, letak gunung binatang ajaib dan perbatasan timur terlalu berjauhan. Jika Xiao Yan harus berjalan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi, dia harus menuju ke Black Rock City untuk mengambil salah satu armada transportasi terbang menuju perbatasan Kekaisaran. Tentu saja, Xiao Yan juga bisa langsung menggunakan sayap awan ungu untuk terbang ke sana. Namun, bahkan dengan promosinya baru-baru ini ke tingkat dosi, sedikit tidak mungkin baginya untuk melewati lebih dari setengah Kekaisaran Jiama. Selain itu, akan terlalu mudah untuk diperhatikan oleh orang-orang jika dia menggunakan sayap awan ungu untuk terbang. Dengan Kekaisaran Jiama yang begitu luas, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya, dia tidak ingin mendapatkan masalah yang tidak perlu. Alasan menghindari masalah adalah karena terlalu memakan waktu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, hal yang paling dia butuhkan adalah waktu. Setelah turun dari puncak, Xiao Yan tiba di sebuah kota kecil. Dia beristirahat sebentar sebelum menyewa gerbong tercepat yang tersedia dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju kota Black Rock tanpa berhenti. Meskipun kota ini paling dekat dengan kota Black Rock, kereta kuda menghabiskan sebagian besar sore hari sebelum Xiao Yan samar-samar bisa melihat garis besar kota itu. Berdiri di kereta kuda, Xiao Yan menyaksikan kota besar yang memantulkan cahaya kemerahan redup di bawah matahari terbenam dan mendesah pelan. Saat kereta kuda semakin dekat, Xiao Yan menyadari bahwa tembok kota yang sangat besar sebenarnya dibangun dari banyak blok Black Rock yang tertata rapi. Menurut pengemudi tua kereta kuda, tembok kota telah menahan serangan besar dari kekuatan gabungan dua Dowang tanpa gemetar. Dari sini, bisa dipahami betapa kuatnya pertahanan tembok itu. Setelah membayar pajak untuk kereta kuda di gerbang kota, kereta itu berhasil masuk. Kereta kuda itu melewati terowongan gelap melalui tembok kota. Sesaat kemudian, pandangan Xiao Yan terbuka dan jelas sementara suara berisik dari suara orang-orang mengalir ke telinga Xiao Yan dari segala arah. Karena tidak siap, kepala Xiao Yan sedikit membengkak. Kepala Xiao Yan sedikit pusing saat dia keluar dari kereta di bawah tatapan tersenyum lelaki tua itu. Dia membayar ongkosnya dan melihat kereta kuda itu berhamburan saat berangkat.
Berdiri kosong di jalan, Xiao Yan mengamati kerumunan di sekitarnya. Setelah terbiasa dengan ketenangan lembah, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Pertama, cari tempat untuk bermalam. Saya tidak yakin apakah kota Blackrock ini memiliki asosiasi alkemis. Jika ada, akan lebih baik untuk pergi dan mengikuti tes dan melihat apakah Anda dapat mencapai tingkat 2. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Pergi ke asosiasi alkemis? Xiao Yan terdiam saat dia bertanya dengan suara tertegun, bukankah itu berarti aku akan mengungkapkan identitasku sebagai seorang alkemis? Mendengar ini Yao Lao sedikit terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku tidak pernah menyuruhmu untuk menyembunyikan identitasmu sebagai seorang alkemis, kan? Kaulah yang berusaha bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda suka tidak menonjolkan diri, tetapi Anda harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari seorang alkemis bukanlah hanya mereka dapat membuat pil obat. Sebaliknya, mereka memiliki dan membuat jaringan yang sangat besar. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat yang membutuhkan pil obat. Ketika mereka membutuhkan pil ini, mereka perlu mendapatkan seorang alkemis untuk membantu mereka. Begitu orang-orang kuat berhutang budi kepada alkemis, bukankah orang-orang kuat ini akan menjadi pejuang terbaik saat para alkemis menemui masalah di masa depan? Dulu, ada saat di mana seseorang datang untuk membalas dendam padaku. Sisi lain memiliki Dou Zong, 3 Dou Huang dan 5 Dou Wang. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dengan bagian yang paling penting terputus, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu saya menggunakan komunikasi spiritual. Ini adalah sesuatu yang akan kamu ketahui di masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya? 3 Dou Zong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang dan 18 Dou Ling bersama dengan yang lainnya yang tidak dapat saya ingat datang. Hasilnya, saya yakin, Anda harus bisa membayangkannya. Yao Lao, yang penuh senyum, menjawab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin. 3 Dou Zong, 8 Dou Huang, 12 Dou Wang, barisan menakutkan semacam ini seharusnya tidak memiliki masalah bahkan menghancurkan seluruh kerajaan. Apakah alkemis benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Jadi, tidak ada salahnya jika Anda sesekali mengungkapkan identitas Anda sebagai seorang alkemis. Sepertinya ada logika di dalamnya. Besok, aku akan pergi ke asosiasi alkemis untuk menguji apakah aku bisa dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. Xiao Yan masih sedikit terpesona saat dia menggaruk kepalanya. Namun, dia segera menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Xiao Yan bukanlah tipe yang memohon bantuan. Jadi jika dia memiliki kesempatan untuk membiarkan orang yang kuat berhutang budi padanya, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu. Jika tidak ada kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tambahan, jika kamu punya waktu, pergi dan lihat rumah lelang di sini. Jika ada monster core peringkat 3, cobalah yang terbaik untuk membelinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya sekali lagi, meskipun kami belum menemukan jenis api surgawi apapun, kami masih harus melakukan semua langkah persiapan. Jika tidak, jika Anda beruntung menemukannya, Anda mungkin harus meninggalkan kesempatan yang sangat langka untuk mengonsumsinya. Monster core peringkat 3, itu adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil teratai darah, bukan? Xiao Yan bertanya sambil perlahan berjalan di jalan. Tatapannya secara acak menyapu toko-toko di sekitarnya. Iya, jika Anda ingin menelan api surgawi, Anda akan membutuhkan bantuan setidaknya 3 hal yang sangat diperlukan. Blood Lotus Pill adalah salah satunya. Pil teratai darah adalah hal penting yang memungkinkan Anda untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Dou Huang tidak akan berani bersentuhan dengan api surgawi, apalagi dosi kecil sepertimu. Kedua, air mancur dingin jiwa es. Jika pil teratai darah dimaksudkan untuk melindungi bagian luar tubuh Anda, maka air mancur dingin jiwa es ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh Anda. Itu dapat melindungi Anda dari suhu destruktif dari api surgawi, saat Anda memurnikannya, mencegah Anda dari terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Item terakhir dikenal sebagai jiwa penerimaan.
Benda ini dapat menciptakan ruang khusus di tubuh Anda yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Bagaimanapun, jika Anda belum sepenuhnya memurnikan nyala api, jenis kemampuan destruktif dari api surgawi akan membakar segalanya, termasuk pusaran dan tubuh Anda, kecuali ruang ketiadaan semacam ini. Namun, jiwa penerimaan sangat jarang. Saya mendengar bahwa itu juga memiliki beberapa hubungan dengan cincin penyimpanan. Jiwa penerimaan hanya dapat ditemukan di tengah batu penyimpanan kelas tertinggi yang membuat cincin penyimpanan. Perlu Anda ketahui bahwa storage stone kelas tertinggi adalah bahan mentah yang penting dalam peleburan cincin penyimpanan bermutu tinggi, sehingga kelangkaannya dapat dibayangkan. Kehadiran jiwa penerimaan di batu penerimaan bermutu tinggi tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu harus tahu sejauh mana kelangkaan jiwa penerimaan. Xiao Yan membuka mulutnya, wajahnya tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Air mancur dingin Ice Spirit dan jiwa penerimaan adalah dua hal yang belum pernah saya dengar. Di mana Anda ingin saya pergi untuk mencarinya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang jiwa penerimaan. Saat itu, ketika saya sedang mencari api surgawi, saya secara kebetulan menyiapkan sedikit tambahan. Oleh karena itu, satu-satunya kekurangan Anda adalah air mancur dingin Ice Spirit dan peringkat 3 Monster Core. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Di mana saya dapat menemukan air mancur dingin Ice Spirit? Xiao Yan bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tempat yang sangat dingin atau tempat yang sangat panas? Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Itu juga ada di tempat yang sangat panas. Segala sesuatunya menjadi terbalik saat didorong hingga ekstrim. Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan suara terkejut. Tepatnya teori ini. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, tentu saja, jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkannya dari tangan orang lain atau rumah lelang. Tapi saya pikir peluangnya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan yang layak, mereka akan tahu bahwa hal itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Jika kita gagal mempersiapkan semua ini tapi untungnya kita bertemu dengan api surgawi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan memutar matanya saat dia bertanya. Lalu kita lari, abaikan kesempatan, tidak peduli seberapa sulitnya mendapatkannya. Tanpa tiga hal penting ini, Anda akan mati jika Anda menyentuh api surgawi. Yao Lao berkata dengan lembut tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Apakah tidak ada pengganti? Xiao Yan bertanya dengan suara tidak puas. Ada. Namun, ketiga hal ini dipilih oleh saya sebagai item pendukung yang paling cocok saat menyempurnakan api surgawi, setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki metode persiapan yang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyempurnakan api surgawi, banyak alkemis akan menghabiskan jumlah yang mengejutkan untuk mendapatkannya. Suara Yao Lao mengandung sedikit rasa bangga. Tampaknya ketiga item ini benar-benar melibatkan banyak usaha di pihaknya. Menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit, langkah Xiao Yan berhenti di luar hotel yang luas dan mewah. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat 3 inti monster dan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, apakah saya bisa mendapatkan mereka adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Sekarang, kita harus pergi dan istirahat untuk malam ini. Setelah mengunjungi asosiasi alkemis besok, kita harus pergi dan mampir di rumah lelang. Semoga kami tidak kecewa. Di hari kedua, tepat saat cahaya pagi pertama menyinari daratan, Xiao Yan meninggalkan penginapan. Saat dia pergi, dia menanyakan tentang lokasi asosiasi alkemis di kota. Berjalan di jalan di pagi hari, Xiao Yan teringat keterkejutan dan sanjungan yang muncul di wajah pemilik penginapan ketika Xiao Yan menanyakan tentang lokasi asosiasi alkemis. Dia diam-diam menganggapnya lucu dan diam-diam menghela nafas. Sepertinya identitas mulia yang dimiliki alkemis adalah sesuatu yang tertanam di hati semua orang di benua Doki. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menunjukkan ekspresi hormat ketika berbicara tentang asosiasi alkemis. Kota Blackrock memang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jiama. Meskipun hari masih sangat pagi, jalanan sudah ramai, penuh dengan suara dan orang. Apalagi ada sesekali tentara yang lewat dengan tertib. Dentang baju besi yang teratur jelas terdengar di udara pagi, seolah-olah itu adalah bel pagi.
Mengikuti arah yang dikatakan pemilik penginapan, Xiao Yan perlahan melewati beberapa jalan yang sangat panjang. Dia berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya memperlambat langkahnya hingga berhenti. Mengangkat kepalanya, dia menatap bangunan megah yang muncul di depan matanya. Bangunan ini didesain unik. Melihat garis luar dari luar, itu tampak seperti kuali obat sementara jendela yang mengelilingi bangunan tampak seperti saluran keluar api dari kuali obat. Dari atas gedung, ada penutup besar yang menjalar ke bawah, menutupi semua ruangan di bawahnya. Tatapan Xiao Yan jatuh ke papan prasasti cendana berwarna ungu pucat di luar gedung. Ada dua kata dalam naskah kuno yang tampak agak kabur dalam cahaya samar yang berkedip-kedip. Asosiasi Alkemis. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Xiao Yan menoleh dan melirik ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka yang melewati bangunan unik ini akan membuat tatapan kagum ke arah papan prasasti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menatap Xiao Yan yang berdiri dengan bodoh di luar asosiasi alkemis. Mengabaikan tatapan sekitarnya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh penguasa Suan berat di punggungnya sebelum melangkah ke asosiasi alkemis. Ketika dia memasuki gedung, dua pria besar bersenjata lengkap yang telah memperhatikannya untuk beberapa saat mengulurkan tangan mereka untuk memblokirnya. Dengan suara yang sedikit tidak jelas, salah satu dari mereka bertanya, "Anak kecil, ini asosiasi alkemis. Anda ingin masuk? Apakah Anda memiliki surat rekomendasi dari guru Anda?" Surat rekomendasi." Mendengar ini, jantung Xiao Yan berhenti berdetak. Dalam benaknya, dia dengan lembut tapi ragu bertanya, "Guru, apa sebenarnya surat rekomendasi ini?" Aku juga tidak yakin. Setiap negara di benua Douqi memiliki asosiasi alkemis mereka sendiri dan aturan mereka juga berbeda. Di masa lalu, saya jarang datang ke Kekaisaran Jiama jadi saya tidak tahu apa itu." Dari dalam cincin, Yao Lao berkata dengan suara tertegun yang sama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Xiao Yan mengkhawatirkan apa yang harus dikatakan, angin berbau harum tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Dari indranya, pemilik wewangian ini tidak punya niat untuk menyingkir. Sedikit mengernyit, Xiao Yan hanya bisa memberi jalan dengan menggerakkan tubuhnya, yang menghalangi pintu masuk, ke samping. Hampir segera setelah Xiao Yan menyerah, sesosok mungil buru-buru berhenti di tempat yang dia tempati. Mengabaikan Xiao Yan, yang berada di samping, sosok itu berbalik dan memanggil dengan manis, "Guru, cepatlah." Gadis, kenapa kamu terburu-buru di pagi hari?" Orang tua Frank itu mungkin belum bangun. Suara tua tanpa daya terdengar dari belakang. Ya, sebenarnya Frank, Fulan ke." Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tatapannya menyapu pria tua yang perlahan berjalan dengan langkah kaki malas. Matanya menjelajahi sekitar, akhirnya mendarat di lencana di dada lelaki tua itu. Di kuali obat kuno ada 4 gelombang berwarna perak yang ditarik dengan cermat. Alkemis tingkat 4. Setelah bergumam dengan suara terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi memiringkan kepalanya dan menyaksikan gadis berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Usia gadis itu sekitar 20 tahun dan dia memiliki wajah yang halus dan cantik yang mempesona. Sosoknya sedikit mungil tapi tubuhnya berkembang dengan sangat baik. Tonjolan dan cekungan di tubuhnya berada di tempat yang tepat. Pada tubuh halusnya yang sangat matang, dia mengenakan pakaian alkemis ketat berwarna ungu. Sekilas, pakaian itu memiliki rasa yang luhur. Bagaimanapun, pakaian seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dipakai sembarangan. Saat dia mengenakan pakaian alkemis, bagaimanapun, gadis itu tidak memiliki lencana yang mewakili tingkatan alkimia di area dadanya. Rambut hitam panjang gadis itu diikat dengan pita ungu dan sangat panjang hingga menempel di pantatnya yang cantik. Ketika dia bergerak, dia dengan lembut mengetuk di sekitar dan mengangkat pantat yang cantik. Suara lembut yang lembut seperti cakar kucing, terus-menerus menggaruk hati para pria dengan tatapan yang tidak pantas di sekitarnya. Tampaknya telah menemukan tatapan Xiao Yan sedang mengukurnya, gadis itu berbalik dan menatap Xiao Yan dengan pakaiannya yang biasa. Alisnya tanpa sadar terkatup. Setelah memberikan pandangan menghina padanya, dia menghadapi dua pria besar yang memblokir pintu masuk dan mendengus, "Minggir. Apakah menyenangkan memblokir jalan? Haha, Lin Fei Xiao Jie seharusnya datang ke sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1, kan?"
Grandmaster Autuo memenuhi reputasinya sebagai salah satu alkemis terbaik di kota Blackrock. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, dia bisa membiarkan Nona menjadi alkemis sejati. Suara gadis itu tidak sopan tapi kedua pria besar itu buru-buru memberikan senyuman minta maaf. Mereka dengan cepat memindahkan tubuh mereka ke samping dan membuat jalur. Yakinlah bahwa setelah saya menjadi seorang alkemis, tidak ada dari Anda yang akan diperlakukan lusuh. Saat wanita itu tertawa, tatapannya sembarangan mengarah ke Xiao Yan yang berpakaian biasa. Meskipun guru dan ayahnya sering mengajarinya untuk tidak menilai buku dari penampilannya, setelah mengukur Xiao Yan dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, ada banyak orang di Blackrock City yang lebih tampan darinya. Bahkan jika Xiao Yan lebih kuat dari bintang 7 doze, itu tidak ada yang istimewa di matanya. Di kota Blackrock ini, bahkan seorang dosi harus dengan hormat memanggilnya Lin Fei Xiao Jie ketika mereka melihatnya. Secara bertahap menarik pandangannya, Lin Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan akhirnya mengalihkan semua perhatiannya dari Xiao Yan. Selama pertemuan pertama ini, dia mungkin tidak memiliki penghinaan di hatinya terhadapnya tetapi dia juga tidak repot-repot mengingatnya. Dia hanya memperlakukannya sebagai orang lewat biasa. Ayo pergi, gadis, lebih baik kau tidak membuatku kehilangan muka hari ini. Kalau tidak, lelaki tua Frank itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menertawakanku. Pada saat itu, lelaki tua di belakang gadis itu dengan malas datang dan menggodanya. Grandmaster Autuo, melihat lelaki tua itu, dua penjaga besar dengan cepat dan hormat membungkuk dan menyapa lelaki tua itu. Hehe. Orang tua yang dipanggil sebagai Grandmaster Autuo tersenyum dan mengangguk pada keduanya. Dia mengambil langkah maju dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, dia berhenti di Xiao Yan yang bosan menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi masih sedikit tertahan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya berbeda. Adapun apa sebenarnya itu, dia tidak dapat menjelaskannya. Tenang, guru. Bukankah itu hanya sekedar memurnikan pil obat yang telah terbentuk? Apakah menurut Anda ini akan menjadi tantangan bagi murid Anda? Lin Fei tersenyum penuh kasih saat dia menarik lengan Grandmaster Autuo, bertingkah seperti anak manja. Pil yang tidak berbentuk tidak dihitung sebagai pil dan karenanya mereka yang memurnikannya disebut dokter. Menepuk kepala Lin Fei untuk memanjakan, Autuo memberi Xiao Yan di sampingnya senyuman ramah sebelum menarik Lin Fei dan menuju ke bagian dalam asosiasi alkemis. Guru, mengapa kamu begitu baik pada orang itu? Ini bukan gaya biasa. Setelah masuk ke asosiasi, Lin Fei bertanya dengan suara terkejut. Haha, entah bagaimana aku merasa pria itu memiliki sesuatu yang berbeda pada dirinya tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Mungkin itu hanya halusinasi. Autuo tersenyum dan berkata sembarangan. Mendengar ini, Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengikuti Autuo dan dengan cepat berjalan menuju bagian dalam gedung. Anak kecil, apakah kamu sudah menemukan surat rekomendasi dari gurumu? Setelah mengirim Autuo dengan tatapannya, salah satu penjaga besar sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Namun, ada kecurigaan dalam ekspresinya yang memungkiri pikirannya bahwa Xiao Yan tidak akan bisa mengeluarkannya. Secara alami, kebenaran seperti yang dia duga. Maafkan saya tidak memiliki hal seperti itu. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya dan kemudian menggaruk dagunya, gadis muda tadi sepertinya tidak memberimu surat rekomendasi untuk diperiksa. Guru Lin Fei Xiao Jie adalah alkemis tingkat 4, Grandmaster Autuo. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar nama ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tatapan yang digunakan pria besar pada Xiao Yan adalah yang diperuntukkan bagi orang bodoh. Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya secara bertahap. Apa yang kamu rencanakan? Melihat tindakan Xiao Yan, ekspresi kedua pria besar itu segera berubah. Mereka langsung mengambil senjata dari pinggang dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, tatapan Xiao Yan terfokus pada telapak tangannya. Sesaat kemudian, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Suhu tinggi dari api ungu menyebabkan ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis. Api aglomerasi nyata, alkemis tingkat 4, suara-suara kaget tak percaya keluar dari mulut mereka berdua.
Dengan pengalaman mereka dari sering menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa api teraglomerasi nyata adalah sesuatu yang perlu dibuat oleh alkemis tingkat 4. Namun, jika orang yang memanggil api nyata adalah orang yang sangat tua, mereka masih akan agak tenang. Kecuali, orang di depan mereka, jelas seorang pria muda yang belum mencapai usia 20 tahun. Maaf, tapi aku bukan alkemis tingkat 4. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, saya bisa memanggilnya, itu saja. Tatapan Xiao Yan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka yang memiliki mata tajam dengan jelas melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Di luar asosiasi alkemis, ada beberapa yang sangat terkejut sehingga udara dingin mereka terdengar jelas. Mengamati adegan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa menjabat tangannya dan dengan cepat memadamkan api ungu saat dia menghadapi kedua penjaga itu dan bertanya, "Sekarang, bolehkah saya masuk?" "Ya, tentu saja, Tuan. Silakan masuk." Setelah bertukar pandangan, kedua penjaga dengan cepat menundukkan tubuh mereka dan berkata dengan hormat. Melihat bahwa dia harus menggunakan cara yang merepotkan hanya untuk memasuki gedung, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Kecenderungannya untuk tidak menonjolkan diri kembali menggigitnya. Tidak hanya dia tidak memiliki lencana alkemis, dia juga tidak pernah memiliki lencana peringkat dari asosiasi pangkat. TL untuk Douze, Dousi dan pangkat lainnya menghela nafas, Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan jarinya sebelum secara bertahap melangkah maju dan memasuki gedung ini yang menampung mereka yang memiliki status tertinggi di antara semua yang tinggal di kota batu hitam ini. Memasuki asosiasi alkemis, aroma obat samar-samar menerkam, memberi orang perasaan segar. Bagian dalam aula tidak memiliki banyak orang, dengan hanya beberapa orang yang diam-diam melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki, beberapa dari mereka mengangkat kepala dan menyapu pandangan mereka ke arah pemuda yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya yang sepertinya hampir menyeretnya ke tanah. Setelah kebingungan melintas di mata mereka mulai sekali lagi mengubur diri dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa ada yang berani membuat gangguan di asosiasi alkemis. Berdiri di aula besar yang agak sepi, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia akan mencari seseorang untuk menanyakan tentang prosedur untuk mendapatkan lencana tingkat alkemis ketika seorang wanita muda dengan gaun hijau pucat buru-buru datang dari belakang meja dan dengan cepat melangkah menuju Xiao Yan. "Ini Tuan, melihat wajah asingmu, ini seharusnya kali pertamamu datang ke asosiasi alkemis kota Blackrock, bukan?" Dia dengan cepat berjalan ke depan Xiao Yan sambil tersenyum. Mata wanita berpakaian hijau itu benar-benar memindai Xiao Yan sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Iya." Xiao Yan menilai wanita itu dengan warna hijau. Matanya yang indah cerah dan giginya yang putih sangat menyenangkan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Ini memang pertama kalinya bagiku. Saya berharap mendapatkan lencana tingkat alkemis." "Oh, Anda juga seorang alkemis?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita berpakaian hijau itu jelas terkejut. Matanya yang indah menyapu Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara tertegun. "Ya, dapatkah Anda memberitahu saya prosedur apa yang tersedia?" Tanpa mengambil keterkejutan di mata wanita itu, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Silahkan lewat sini." Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan, wanita berbaju hijau itu tampak sedikit bingung. Wajah cantiknya jelas lebih penuh hormat saat dia mundur beberapa langkah dan datang ke depan meja sambil tersenyum pada Xiao Yan. Dari konter, wanita berpakaian hijau mengeluarkan perkamen kuno berwarna kuning pucat yang terbuat dari kulit kambing. Kemudian tangannya dengan elegan memegang kuas pena dan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum penuh pada Xiao Yan. "Tuan, tolong sebutkan nama, umur dan nama guru Anda. Saya perlu mendaftar untuk Anda." "Xiao Yan, 19, Guru." "Yao Lao." Xiao Yan berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. "Tuan masih sangat muda dan menjanjikan." Ketika dia mendengar usia Xiao Yan, Yahan tidak bisa menahan nafas dengan shock di dalam hatinya. Dia tersenyum saat dia menyanjungnya. Alisnya tiba-tiba berkerut saat dia menghentikan sikat pena di tangannya. Setelah berpikir lama, dia dengan malu-malu berkata, "Tuan, nama gurumu tampaknya tidak ada dalam catatan asosiasi alkemis kita."
Dia suka hidup terisolasi jadi dia tidak pernah datang untuk mendaftar. Mengapa? Apakah saya membutuhkan dia dalam catatan untuk saya untuk mendapatkan lencana? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak disangka bahwa prosesnya begitu merepotkan. Tuan, harap tunggu. Melihat Xiao Yan hendak pergi, Yahan buru-buru berkata, meskipun gurumu tidak ada dalam catatan, jika kamu berhasil lulus ujian, kamu masih bisa mendapatkan lencana tingkat. Mendengar ini, Xiao Yan akhirnya menghentikan langkahnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia berbalik dan tersenyum pada Yahan. Setelah dengan cepat merapikan barang-barang di atas meja, Yahan memegang formulir pendaftaran Xiao Yan di tangannya dan memberi isyarat dengan tangannya yang lain untuk memimpin jalan sambil berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Jika Anda lulus ujian untuk suatu tingkatan, Anda akan berhasil mendapatkan lencana untuk tingkatan tersebut. Kamu harus berada di sini untuk mengikuti tes untuk alkemis tingkat pertama, bukan? Tangan halus Yahan membalik-balik informasi yang diberikan Xiao Yan saat dia bertanya secara acak sambil tersenyum. Tidak, tingkat 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab sambil tersenyum. Langkah kaki Yahan tiba-tiba berhenti, menyebabkan Xiao Yan hampir menabrak tubuhnya yang tiba-tiba berhenti. Namun, untungnya dia berhenti tepat waktu. Segera, dia dengan ragu menatap sosok Yahan yang lembut dan cantik di depannya. Kamu bilang, kamu di sini untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis tingkat 2? Memalingkan kepalanya, Yahan melebarkan mulutnya yang kecil, lembab, dan merah. Dia menatap Xiao Yan dengan kaget. 19 tahun dan dia ingin mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Ini adalah yang pertama di asosiasi alkemis dari Kekaisaran Jiama. Ya, apakah ada masalah? Xiao Yan mengangguk saat dia bertanya dengan samar. Tidak, tidak sama sekali. Pulih, Yahan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Rasa hormat dalam tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan tumbuh saat dia dengan lembut berkata, Tuan Xiao Yan. Panggil saja aku Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menyela sambil tersenyum. Haha, baiklah. Setelah bekerja di asosiasi alkemis untuk beberapa waktu dan menemukan cukup banyak tembakan besar, Yahan bukanlah orang yang menggunakan sopan santun ekstra. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Xiao Yan, dia juga menyimpan satu alamat penuh. Sambil tersenyum dia bertanya, kamu belum pernah menerima lencana alkemis sebelumnya kan? Iya, karena sudah seperti ini, pertama-tama kamu harus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 1. Hanya jika Anda berhasil dipromosikan, Anda dapat terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Yahan tersenyum saat menjelaskan prosedur tes kepada Xiao Yan. Oh, kalau begitu aku akan mengambilnya satu persatu. Mendengar penjelasannya, Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia mengangguk tanpa daya. Yahan yang tersenyum perlahan melambat. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan sebuah pintu besar. Di luar ada 4 pria besar dan galak yang bersenjata lengkap dan menjaganya. Ketika mata Xiao Yan menyapu dada keempat pria kekar itu, dia merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Dia menyadari bahwa keempat pria ini semuanya adalah bintang 9 Douze. Selain itu, dari nafas yang lama dan stabil dari salah satu dari mereka, jelas bahwa dia telah bertahan di level untuk waktu yang lama. Melihat kilatan sesekali yang muncul di matanya, tampaknya dia akan segera memasuki kelas Douze. Paman Teya, apakah pemeriksaan di dalam sudah dimulai? Yahan menyerahkan informasi Xiao Yan di tangannya kepada orang terkuat saat dia tersenyum dan bertanya. Hehe, belum, tapi akan segera dimulai. Apakah Anda membawa orang baru lagi ke sini? Sepertinya dia cukup bagus. Orang yang dipanggil sebagai Teya menyapu pandangannya ke tubuh Xiao Yan dan merasakan kejutan di hatinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia justru gagal melihat kekuatan sebenarnya dari pemuda di depannya. Oh, baiklah. Ayo masuk. Setelah mempelajari informasi dan stempel pada formulir pendaftaran dengan cermat, Teya akhirnya mengeluarkan ban lengan hitam. Di ban kapten ada angka 5 yang ditulis dengan huruf besar. Ini adalah nomor pengujianmu. Jangan sampai hilang. Setelah menerima ban kapten, Xiao Yan melingkarkannya di lengannya dan tersenyum saat dia berterima kasih pada Teya. Xiao Yan, kamu harus masuk sendiri. Menurut peraturan, kami tidak bisa sembarangan masuk ke dalam ruangan. Melihat prosedur administrasi sudah selesai, kata Yahan lirih.
Ah, terima kasih banyak. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya sebelum melangkah untuk membuka pintu besar. Aula besar yang luas itu sangat terang benderang sehingga tampak seperti siang hari. Ada cukup banyak orang yang berkerumun di aula dan banyak bisikan dan tawa sesekali muncul di aula. Tatapan Xiao Yan menyapu area dada orang-orang ini dan terkejut menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah alkemis sejati. Di antara kerumunan, Xiao Yan juga menemukan dua alkemis tingkat 4. Salah satunya adalah Grandmaster Autuo yang telah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Yang lainnya juga orang tua. Mendengar cara orang-orang di sekitarnya memanggilnya, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua ini adalah ketua asosiasi alkemis kota Black Rock, Fulan Ke. Di tengah aula, ada lebih dari 10 meja batu yang disusun dengan cermat yang dipisahkan satu sama lain. Di atas meja batu, banyak instrumen berbeda untuk memurnikan obat ditempatkan dengan rapi. Saat ini, sekitar 7 atau 8 anak muda yang gelisah berada di meja batu ini. Gadis bernama Lin Fei kebetulan ada di antara mereka. Fulan Ke, di mana Sue Mei? Mengapa dia tidak muncul? Ujian akan segera dimulai. Autuo menyapu matanya ke arah jam pasir di atas meja sebelum memiringkan kepalanya saat dia bertanya pada Fulan Ke di sampingnya yang sedang mengobrol dengan orang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini adalah ujian pertama Sue Mei. Tentu dia ingin benar-benar siap. Melambaikan tangannya, Fulan Ke memandang Autuo yang menunggu dengan tidak sabar. Sebuah senyuman muncul di wajah lamanya. Mendengar ini, Autuo mengerutkan bibirnya dan mendengus. Masih ada 10 menit. Jika dia masih tidak ada di sini, Anda tidak dapat menunda dimulainya ujian untuknya, meskipun Anda adalah ketuanya. Sambil tersenyum, Fulan Ke menoleh dan mengalihkan pandangannya ke aula besar. Akhirnya, dia berhenti dan menatap pemuda yang tanpa sadar datang. Setelah melirik ban kapten di lengannya, Fulan Ke tanpa sadar bertanya dengan suara terkejut, "Nak, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti tes alkemis?" Melihat begitu banyak orang dalam pekerjaan yang sama untuk pertama kalinya, Xiao Yan sedikit bersemangat. Ketika dia mendengar pertanyaan Fulan Ke, dia sedikit terkejut tetapi dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, mata Fulan Ke dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar. Dia bertanya sambil tersenyum, "Berapa umurmu?" 19. Tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini, yang jelas memegang posisi tinggi. Xiao Yan hanya bisa menjawab dengan jujur. Oh, mendengar jawaban Xiao Yan, tidak hanya Fulan Ke mengeluarkan suara kaget, bahkan Autuo juga mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Sesaat kemudian, dia tertawa, "Saya mengatakan bahwa saya merasakan sesuatu yang berbeda dari anak ini sebelumnya. Jadi Anda sebenarnya seorang alkemis. Tetapi mengapa saya tidak merasakannya sekarang? Biasanya, akan sangat sulit bagi seseorang yang lebih lemah dariku untuk menyembunyikan identitasnya." Mendengar kata-kata Autuo, Xiao Yan hanya bisa menunjukkan wajah yang lepas dan menggelengkan kepalanya seolah tidak mengerti. Dengan perlindungan Yao Lao, bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat 4 menemukan sejauh mana sebenarnya kemampuan alkimia Xiao Yan? Untungnya, Autuo tidak berusaha mengungkap masalah ini sampai tuntas. Ketika dia melihat sikap bodoh Xiao Yan, dia menghentikan pertanyaannya. "Hihi, 19, Autuo tua, usia pemuda ini sedikit lebih muda dari kedua murid kita." Fulan Ke memuji sambil mengklik lidahnya. "Anda harus memujinya setelah dia berhasil lolos." Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar mengejek tapi 2 tahun lalu bukankah Lin Fei datang dan mengikuti ujian ketika dia berusia 19 tahun? Autuo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk meremehkan Xiao Yan tetapi mencoba untuk mendapatkan lencana alkemis pada usia 19 adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di asosiasi alkemis kota Black Rock. Gadismu itu ada di sini murni untuk membuat masalah. Dia kemudian hampir menyebabkan tungku obat meledak. Fulan Ke menggelengkan kepalanya saat dia memarahi sambil tersenyum. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengerti bahwa mengikuti tes alkemis di usia 19 itu sulit. Bagaimanapun, untuk menjadi alkemis sejati, selain memiliki persepsi spiritual bawaan, seseorang harus menjadi douze sejati. Selain itu, setelah menjadi douze, seseorang harus mulai belajar tentang seni alkimia di bawah bimbingan seorang guru.
Langkah ini membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Singkatnya, untuk 19 tahun untuk menjadi alkemis tingkat 1, dia harus menjadi doze pada usia 18 atau bahkan 17. Bakat pelatihan menakutkan semacam ini mungkin bahkan lebih langka jika dibandingkan dengan persepsi spiritual yang tidak biasa yang dibutuhkan seorang alkemis. Karenanya, meskipun Fulan Ke memiliki pengalaman yang luas, sulit baginya untuk membayangkan pemuda di depannya akan berhasil lulus ujian. Silahkan. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu kapan Anda secara pribadi memberi Sue Mei tes alkimia di mana dia juga meledakkan kuali obat. Melihat dua lelaki tua yang saling mengungkap rahasia satu sama lain, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akan membuka mulutnya untuk menanyakan kapan suara samar yang sedikit sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Guru, maaf saya terlambat. Suara sedingin es tapi indah yang tiba-tiba itu seperti suara jelas dari bebatuan salju di gunung salju yang saling mengetuk, mengeluarkan suara yang sangat mengharukan. Setidaknya, setelah suara itu terdengar, Xiao Yan menemukan bahwa lebih dari setengah pria muda di aula mengalihkan pandangan mereka yang sedikit panas ke area di belakang Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia perlahan berbalik dengan rasa ingin tahu untuk melihat seorang wanita dengan gaun perak dengan elegan masuk dari pintu besar. Alisnya diluruskan saat keheranan yang tidak jelas melintas di tatapannya. Di ambang pintu, ada sosok tinggi dengan mata transparan seperti mata air dingin yang jernih di atas gunung bersalju, wajah yang sangat indah, dan alis yang panjang. Di tubuhnya yang tinggi dan gesit ada gaun ketat berwarna perak. Pakaian berwarna perak dan kulitnya yang hangat seperti batu giok saling melengkapi, memberikan gadis itu keindahan metalik es yang istimewa. Apa yang membuat orang lain sangat kagum adalah bahwa gadis berbaju perak ini sebenarnya memiliki rambut perak panjang yang menjulur ke pinggangnya. Warna perak ini bukanlah warna perak pucat penyakit. Sebaliknya, itu seperti benang perak yang lembut dan lembut. Saat melayang, itu memberi gadis berpakaian perak itu daya tarik yang aneh. Setelah tatapannya dengan hati-hati mengukurnya, Xiao Yan tidak bisa berhenti memuji di dalam hatinya. Tak heran gadis ini mampu membuat sebagian besar tatapan di aula memanas. Keindahan dan sikap seperti ini dianggap sangat baik. Jika dibandingkan dengannya, orang yang dikenal sebagai Lin Fei tidak memiliki sikap spiritual semacam ini. Rambut keperakan yang lembut dan lembut dengan kilau penuh mudah membuat wanita lain merasa sedikit cemburu di hati mereka. Setelah menyapu pandangannya, Xiao Yan perlahan menariknya. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan secara sadar membuka jalan kecil. Gadis berpakaian perak itu perlahan berjalan ke depan. Dia mengabaikan Xiao Yan saat dia melewatinya dan langsung menuju Frank. Berdiri di samping, Xiao Yan mengendus aroma tubuh samar yang ditinggalkannya saat dia lewat dan memuji dengan senyuman di dalam hatinya. Kualitas luar biasa, guru. Saat dia tiba di depan Frank, senyum tipis muncul di wajah cantik gadis berpakaian perak itu. Dalam sekejap, senyuman itu seperti bunga teratai salju yang mekar di atas gunung es, memberikan perasaan indah pada setiap orang. Haha, akhirnya kamu sampai di sini. Orang tua Autuo sudah menjadi tidak sabar. Dengan tatapan lembut, Frank menatap siswa yang paling dia banggakan saat dia berkata dengan suara senang. Grandmaster Autuo. Gadis berbaju perak itu memiringkan kepalanya dan menyapa Autuo yang sedang memutar matanya. Sue Mei benar-benar tahu sopan santunnya. Dibandingkan dengan asteris batuk asteris saya. Baiklah, karena kamu di sini, ayo cepat mulai. Saat Autuo tersenyum dan mengangguk, dia berbalik dan melihat muridnya mengerucutkan mulut kecilnya. Tanpa sadar dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Sedikit mengangguk, Sue Mei juga berjalan menuju meja batu di bawah tatapan semua orang. Antara dia dan Lin Fei ada meja kosong. Saat kedua mata bertemu, ada beberapa percikan api. Ternyata keduanya tidak harmonis. Tolong jangan sampai kuali meledak nanti. Tidak apa-apa jika kamu gagal tapi jangan ganggu aku. Lin Fei mengangkat hidung cantiknya dan dengan lembut mendengus saat tangannya mengetuk pelan kuali obat dengan model yang sama. Saya pikir bahkan jika Anda tidak terganggu, peluang kegagalan Anda tidak akan kecil. Sue Mei tersenyum tipis. Meskipun dia tampak sedingin es di permukaan, sulit baginya untuk tetap tenang menghadapi saingannya selama beberapa tahun. Baiklah.
Menyadari bahwa bau mesiu sudah semakin pekat di antara keduanya meskipun pemeriksaan belum dimulai, Frank hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, ia menghadapi Xiaoyan yang berada di pojok. "Anak muda, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Saya menantikan penampilan Anda, haha. Bahkan jika Anda gagal, tidak apa-apa. Kamu punya banyak waktu di masa depan." Mendengarkan makna perkataannya, ternyata Frank tidak terlalu berharap agar Xiaoyan berhasil lulus ujian. Mengangkat bahu, Xiaoyan melihat ke arah tempat yang ditunjuk Frank. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini karena dia menyadari bahwa tempat itu berada tepat di antara dua gadis yang sedang dalam mood berperang. Ketika dua gadis yang saling bertengkar mendengar pengaturan Frank, mereka tanpa sadar melirik Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak dapat dianggap sebagai tipe pria yang sangat tampan yang akan menyebabkan wanita melemparkan diri ke arahnya pada pandangan pertama, dia setidaknya tidak akan membuat orang yang melihatnya merasa jijik. Jadi, tak satu pun dari mereka menyuarakan penolakan mereka. Setelah melirik secara acak, mereka menarik pandangan mereka dan mulai memeriksa alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki obat di atas meja batu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiaoyan mengabaikan tatapan cemburu beberapa orang muda dari pekerjaan yang sama saat dia perlahan berjalan menuju meja batu. Sudut matanya menyapu kedua sisinya. Dua aura cantik yang berbeda dari gadis-gadis itu memungkinkannya untuk menghibur dirinya sendiri sebelum dia mulai memeriksa perkakas di atas meja batu. Persyaratan dasar untuk alkemis tingkat 1 adalah bahwa orang tersebut harus berhasil memperbaiki pil obat yang telah dibentuk. Jenis pil obat adalah sesuatu yang diputuskan secara acak oleh asosiasi alkemis. Xiaoyan mengambil perkamen yang terbuat dari kulit kambing dari meja batu dan meliriknya. Ini adalah formula obat, yang untuk pil obat yang dikenal sebagai pil pengumpul kekuatan. Pil pengumpul kekuatan ini memiliki efek menyebabkan pengguna mendapatkan kekuatan untuk sementara waktu setelah mengkonsumsinya. Di antara pil obat tingkat 1, jenis pil obat ini mungkin hanya dianggap sebagai kelas menengah tetapi untuk pendatang baru yang mengambil tes untuk pertama kalinya, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Memegang formula obat pil pengumpul kekuatan di tangannya, tatapan Xiaoyan melayang ke kiri dan ke kanan. Dia menyadari bahwa setiap orang tampaknya mendapatkan formula obat yang berbeda. Dari ekspresi kedua gadis di sampingnya, tampak bahwa mereka percaya diri dengan pil obat yang harus mereka buat. "Jangan bilang kalau kedua lelaki tua ini mencoba mempersulit," Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia melirik Frank yang wajahnya dipenuhi dengan senyuman dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia mengalihkan pandangannya ke meja batu. Di atas meja batu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pengumpul kekuatan. Hanya 3 set bahan yang disiapkan. Dengan kata lain, siapapun yang benar-benar menggunakan ketiga set bahan obat ini selama proses penyempurnaan dan tidak menghasilkan apa-apa, akan dianggap gagal dalam ujian. Selain bahan obat, beberapa botol giok dengan warna yang cukup bagus ditempatkan di dekatnya. Tampaknya itu dimaksudkan untuk digunakan untuk menyimpan pil terakhir. Setelah melihat sekilas sebagian besar hal di atas meja batu, hati Xiaoyan berangsur-angsur tenang. Dengan kemampuan alkemisnya saat ini, berhasil menyempurnakan pil pengumpul kekuatan ini seharusnya tidak membutuhkan terlalu banyak energi. Selain itu, dengan bantuan dari api ungu, keterampilan alkemisnya saat ini telah diperkuat lebih jauh. Pil obat belaka yang hampir tidak dianggap sebagai pil obat tingkat 1 tidak memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Karena tidak ada yang mengumumkan dimulainya pemeriksaan, tatapan Xiaoyan secara acak menyapu kedua sisinya. Setelah melihat sekilas bahan obat yang diletakkan di atas meja batu kedua gadis itu, Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Setelah dipengaruhi oleh Yao Lao, Xiaoyan sekarang bisa menebak secara kasar jenis pil obat yang dua lainnya coba saring dengan melihat sekilas bahan obat yang disiapkan. Pil penyembuhan luka, pil api beku sialan. Mengapa formula obat saya lebih sulit? Xiaoyan bergumam dengan suara tidak puas di dalam hatinya. Pil pengumpul kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit jika dibandingkan dengan formula obat Sue Mei dan Lin Fei. Sialan, kedua orang tua ini menyalahgunakan kekuatan mereka. Karena tidak berdaya untuk mengubah situasi, Xiaoyan hanya bisa dengan kejam memfitnah Frank dan Autuo di dalam hatinya. Apakah kalian semua sudah selesai memeriksa? Jika tidak ada masalah,
maka ujian tingkat alkemis telah dimulai. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang berbicara setelah mengarahkan pandangannya ke meja batu, Frank melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lolos dari tangannya dan menabrak bel logam kuno di aula. Segera, bunyi lonceng yang jelas melayang di dalam aula. Mendengar jam berdentang, semua kandidat ujian di meja batu selain Xiao Yan dengan cepat meletakkan tangan mereka di outlet api kuali obat. Douqi di tubuh mereka melonjak keluar dan segera nyala api mulai naik di dalam kuali obat mereka setelah suara engah teredam. Setelah nyala api naik di dalam kuali obat, tirai cahaya transparan perlahan mulai muncul di luar. Tirai cahaya membentuk bentuk persegi yang mengelilingi peserta ujian di dalamnya. Mengikuti kemunculan penutup tirai tipis, bisikan di aula benar-benar menjadi sunyi. Semua orang sepenuhnya fokus saat mereka menatap tindakan peserta ujian. Sesekali, ketika mereka melihat wajah-wajah baru yang cukup bagus dengan kemampuannya, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Berdiri di depan meja batu, Xiao Yan menoleh dan melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa selain Xue Mei dan Lin Fei, yang api douqinya sedikit lebih gelap, api di kuali semua orang berwarna kuning pucat. Jelas, kekuatan mereka di bawah doze bintang 4. Di dalam meja batu, semua orang mulai memperbaiki obat mereka sendiri. Hanya Xiao Yan yang terus dengan bodohnya melihat sekelilingnya. Sikapnya seperti burung bangau di antara sekelompok ayam dan sulit bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya. Anak itu, apa yang dia lakukan? Dengan cemberut, Frank ragu-ragu bertanya sambil menatap Xiao Yan. Ini, aku tidak tahu. Melambaikan tangannya, Autuo juga sedikit bingung. Mungkinkah anak ini bahkan tidak tahu cara menyalakan api? Jika seperti ini, bukankah itu terlalu komedi? Asteris batuk asteris, apakah dia memiliki surat rekomendasi dari seorang guru? Coba saya lihat siapa yang mengajar murid ini. Frank melambaikan tangannya dan memanggil salah satu bawahannya dan berkata, Ketua, dia sepertinya tidak punya surat rekomendasi. Namun, dalam catatannya, ada seseorang bernama Yao Lao yang merupakan guru alkemisnya. Bawahan itu tersenyum pahit setelah membolak-balik informasi Xiao Yan. Yao Lao, mengedipkan matanya karena ketidaktahuan, Frank memiringkan kepalanya dan menatap Autuo. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Aku telah berkerumun di Kekaisaran Magia selama beberapa dekade, tapi aku belum pernah mendengar guru alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menerima siswa bernama Yao Lao. Mengenai nama asing ini, kepala Autuo juga dipenuhi kabut. Lupakan, kami akan menanyakan lebih detail ketika waktunya habis. Dari kelihatannya, aku merasa kita telah ditipu oleh anak itu. Setelah dengan kesal melemparkan informasi di tangannya ke arah bawahannya, ekspresi Frank sedikit jelek. Lagi pula, jika lelucon seperti ini benar-benar terjadi di cabang yang dia pimpin dan berita menyebar, dia kemungkinan akan diejek oleh cabang asosiasi alkemis di kota lain. Sama seperti Frank dan orang lain di luar kesal dengan tindakan Xiao Yan, Xue Mei dan Lin Fei dari dalam tirai cahaya juga melirik pemuda yang terlalu aneh ini dengan ekspresi tertegun. Apakah orang ini berpikir sudah waktunya untuk bermain-main? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa keraguan-raguannya telah menarik perhatian banyak orang. Setelah merenung lama, dia menghela nafas ringan dan perlahan meletakkan tangannya di lubang api. Dalam hatinya, dia tanpa daya berkata, apapun, itu hanya api yang sedikit unik. Mereka tidak mungkin memenjarakan saya dan memisahkan saya untuk mempelajarinya. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, douqi di tubuh Xiao Yan mulai bergegas maju, dengan cepat melewati jalur qi-nya dan bergerak di sepanjang telapak tangannya. Dengan suara lembut, itu memasuki kuali obat. Bang! Mengikuti suara yang diredam, api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba naik di dalam kuali obat. Pada saat yang sama di luar tirai cahaya, Frank dengan kesal mengambil secangkir teh dari bawahannya. Dia baru saja akan menyesap ketika sudut matanya tiba-tiba memperhatikan nyala api berwarna ungu yang naik di kuali obat Xiao Yan. Seketika, matanya tiba-tiba membelalak. Dengan suara embusan, teh di mulutnya dimuntahkan dengan kasar, teh membasahi pakaiannya tetapi Frank mengabaikannya. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke Xiao Yan di dalam tirai cahaya. Dengan suara kaget, dia berteriak tanpa sadar, api berwarna ungu? Api surgawi. Mendengar ini, seluruh aula langsung sunyi senyap. Banyak tatapan tiba-tiba mengarah ke Xiao Yan di balik tirai cahaya. Orang itu benar-benar memanggil api berwarna ungu?
Jangan bilang, itu, api surgawi. Bagaimana bisa? Semua alkemis di dalam aula menatap api ungu yang membumbung tinggi dan membara di kuali obat dengan kaget. Karena ada tirai tipis yang memisahkan mereka, mereka tidak bisa memastikan detail pasti dari api tersebut. Namun, warna nyala api pasti bukan api douki flame yang dibuat dari douki kental. Api surgawi. Frank dan Autuo bertukar pandang dan segera menggelengkan kepala. Tidak terlihat seperti itu, apalagi, dengan kekuatan anak itu, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan api surgawi yang intens dengan mudah. Autuo menatap tajam ke api ungu yang naik di bawah kendali persepsi spiritual Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam. Memang ada beberapa perbedaan. Heavenly Flame tidak mudah dikendalikan. Frank menyeka noda air di janggutnya. Ekspresi wajahnya sangat serius. Tapi kenapa apinya berwarna ungu? Frank dan Autuo mengerutkan kening. Mereka merasa sedikit aneh. Tidak ada yang pernah mendengar tentang nyala api selain nyala api yang dimurnikan dari api surgawi yang seluruhnya berwarna ungu. Anak ini tidak sederhana. Tidak heran dia berani mengambil tes untuk alkemis tingkat 1 di usia yang begitu muda. Dia sebenarnya memiliki beberapa latar belakang. Melihat kekayaan api ungu, kekuatan anak ini setidaknya adalah doze dari bintang 5. Bakat pelatihan yang menakutkan. Frank menghela nafas setelah dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan aneh ketika saya bertemu dia untuk pertama kalinya. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bisa menyembunyikan kemampuannya di bawah hidung saya. Anak ini, cukup misterius. Autuo menarik janggut panjangnya sambil tersenyum pada Frank. Aku tiba-tiba ingin bertemu gurunya. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar bisa mengajar siswa yang luar biasa ini. Dibandingkan dengannya, Sue Mei dan Lin Fei lebih rendah kelasnya. Iya, Frank menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, untuk berpikir bahwa setelah kedua gadis ini bertengkar begitu lama, mereka berdua akhirnya menerima pukulan kejutan dari pemuda bernama Xiaoyan ini. Sebaiknya biarkan mereka mempelajari arti dari dua frasa, tidak ada batasan pada kemampuan seseorang, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Sebarkan pesan ke asosiasi alkemis kota lain dan cari bantuan mereka untuk mencari tahu apakah ada alkemis tingkat tinggi yang dikenal sebagai Yao Lao. Mampu mendidik siswa seperti itu, dia seharusnya bukan seseorang yang tidak dikenal. Frank melambaikan tangannya dan memanggil seorang alkemis sebelum membisikkan perintahnya. Sang alkemis dengan hormat menganggukkan kepalanya sebelum dia diam-diam meninggalkan aula. Di sudut, Autuo hanya tersenyum saat melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke bagian dalam tirai tipis. Dengan suara lembut, dia berkata, meskipun dia mungkin bisa mengendalikan api ungu yang unik ini, pemurnian pil tidak hanya melibatkan nyala api. Kesadaran spiritual seseorang, pengendalian nyala api, jumlah bahan obat yang dibutuhkan dan yang lainnya, semuanya adalah poin yang sangat penting. Sekarang, kita harus terus menonton. Frank mengangguk. Sebagai alkemis tingkat 4, dia secara alami sudah tahu semua ini. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya, dia diam-diam menatap pria muda di balik tirai cahaya yang sepenuhnya fokus untuk memperbaiki pil obat. Mengikuti keheningan mereka, aula sekali lagi menjadi sunyi. Kali ini, bagaimanapun, sebagian besar tatapan tertuju pada Xiaoyan. Banyak orang ingin tahu apakah pemuda yang bisa mengendalikan nyala api yang tampak mirip dengan api surgawi, ini masih bisa mempertahankan kinerja luar biasa di kriteria lain. Xiaoyan, yang berada di balik tirai cahaya, secara alami tidak memiliki waktu luang untuk mengamati keributan di aula yang disebabkan oleh api ungu. Tatapannya dengan kasar menyapu meja batu. Kemudian dia mengambil beberapa jenis bahan obat dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat sebelum melemparkannya ke dalam kuali obat secara teratur dan terus-menerus. Di bawah penindasan kesadaran spiritualnya, api ungu yang ganas itu sama jinaknya dengan seekor domba karena dengan lembut mengelilingi bahan obat yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia mulai menyempurnakan esensi dari berbagai bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pengumpul kekuatan. Di bawah pemurnian lembut Xiaoyan, bentuk awal dari pil pengumpul kekuatan secara bertahap terbentuk di dalam kuali obat. Setiap meja batu di dalam tirai tipis dipisahkan oleh tirai tipis berbentuk persegi. Namun, api ungu Xiaoyan terlalu unik.
menyebabkan dua orang di sampingnya, Sue Mei dan Lin Fei, memperhatikan sesuatu tidak lama setelah api ungu dilepaskan. Mereka memiringkan kepala mereka dan mata indah mereka melebar ketika api ungu yang membumbung muncul di hadapan mereka. Setelah suara teredam samar, ramuan obat yang mereka saring di kuali obat dibakar menjadi abu oleh nyala api karena perhatian mereka dialihkan. Mengabaikan bahan obat yang telah berubah menjadi abu, kedua gadis itu membuka mulut kecilnya yang merah ramping dan menatap kosong ke api ungu yang dingin, panas, dan hangat di bawah kendali Xiao Yan. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan nafas dingin di dalam hatinya. Meskipun mereka tidak tahu apa api ungu yang dimiliki Xiao Yan, mereka tahu itu pasti lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan nyala api douki kuning gelap mereka setelah melihat sejauh mana turbulensi dalam nyala api. Namun, dari sikap santai pemuda di depan mereka, nampaknya dia sangat ahli dalam mengendalikan api ungu ini. Tingkat kendali ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Sue Mei dan Lin Fei yang bangga merasa rendah diri. Tatapan kedua gadis itu beralih dari kuali obat. Akhirnya, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam, mereka menempatkan tatapan mereka pada pemuda yang seluruh perhatiannya terfokus pada apa yang terjadi di dalam kuali obat. Pada saat itu, wajah lembut dan tampan pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Warna ungu samar tercetak di wajahnya karena api ungu yang melonjak. Namun, sikap yang sangat tenang dan santai hampir membuat kedua gadis muda itu berpikir bahwa orang di depan mereka bukanlah seorang pemuda yang belum dewasa yang lebih muda dari 20 tahun. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah dia adalah alkemis tingkat tinggi dengan banyak pengalaman pemurnian. Sikap tenang dan santai semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat Sue Mei dan Lin Fei ketika guru mereka sedang menyempurnakan obat. Pada saat ini, bagaimanapun, pemuda di depan mereka sekali lagi membiarkan mereka mengalaminya. Tatapan kedua gadis itu bertemu sebentar di udara dan keduanya menyaksikan senyum pahit dan kekalahan. Tatapan mereka sekali lagi berputar ke tubuh Xiao Yan dan Sue Mei menghela nafas dengan lembut. Tangannya dengan lembut menyisir rambut perak di dahinya sebelum dia menarik perhatiannya dan sekali lagi fokus pada kuali obatnya. Orang ini menyembunyikan semuanya dengan baik. Aku sebenarnya salah dengan penampilannya. Sekali lagi, Lin Fei melirik Xiao Yan saat dia bergumam. Xiao Yan yang telah menjadi pejalan kaki sederhana di dalam hatinya beberapa saat yang lalu telah meningkat menjadi seseorang dengan status tinggi yang memiliki bakat menakutkan dan harus diperlakukan dengan sangat hormat. Menggelengkan kepalanya, Lin Fei dengan pahit tersenyum dan menghela nafas lagi saat dia memikirkan kecepatan dalam perubahan posisi mereka. Setelah itu, dia melemparkan bahan obat kedua ke dalam kuali obat dan memulai penyempurnaan. Xiao Yan, yang telah menaruh semua perhatiannya di dalam kuali obat, secara alami tidak menyadari bahwa kedua gadis itu sedang mengawasinya beberapa saat yang lalu. Matanya hanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Di bawah konsentrasi Xiao Yan, waktu berlalu dengan cepat. Setelah pil obat di kuali obat dibalik dan digulung untuk beberapa kali, akhirnya mulai membulat. Melihat kilau di permukaan pil obat, Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya perlahan menjauh dari kuali obat. Saat tangannya pergi, api berwarna ungu di kuali obat juga secara bertahap menghilang. Jari Xiao Yan dengan ringan menjentik dan penutup kuali obat dibuka oleh angin lembut. Tangan Xiao Yan kemudian memberi isyarat, mendorong pil obat berwarna kuning pucat untuk keluar dari kuali obat dan terbang ke arahnya. Dengan cepat meraih botol giok dengan telapak tangannya, Xiao Yan dengan cepat melambai di depannya. Pil obat kuning pucat itu kemudian disimpan dengan tepat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah perlahan-lahan meletakkan botol itu. Dia menyadari bahwa lembaran cahaya di sekelilingnya tanpa sadar telah dihilangkan dan semua tatapan sekitarnya menatap tajam ke arahnya. Apa waktu ujiannya habis? Memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling, Xiao Yan menemukan bahwa Sue Mei dan Lin Fei di sampingnya juga menatapnya dan tidak bisa tidak berbicara dengan suara malu. Melihat ekspresi malu Xiao Yan, Sue Mei sedikit terdiam. Dia segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Suaranya yang dingin sedikit lebih lembut dari sebelumnya, ujiannya sudah selesai beberapa menit yang lalu. Namun, guru melihat bahwa Anda sepertinya belum selesai jadi dia menunggu beberapa saat. Tenang, Anda tidak akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes karena ini.
Xiao Yan tersenyum pada Sue Mei dengan penuh rasa terima kasih sebelum mengangkat kepalanya dan melihat Frank dan Autuo yang sedang berjalan mendekat. Perlahan berjalan ke depan meja batu, Frank menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam, lalu tersenyum dan tertawa, "Nak, kamu menyembunyikan semuanya dengan sangat baik." Xiao Yan melambaikan tangannya tapi tidak mengatakan apapun. Frank dan Autuo pertama-tama bergantian mengambil pil obat yang diperbaiki Sue Mei dan Ling Fei dan dengan cermat mengamati warna pil obat, kilau dan lain-lain. Mereka mengangguk satu sama lain dan tersenyum, tidak buruk. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kekuatan nyala api, ini masih memenuhi standar untuk lulus ujian. Mendengar ini, Sue Mei dan Lin Fei dengan lembut menghela nafas santai. Setelah memeriksa pil obat kedua wanita itu, Frank dan Autuo tidak segera memeriksa pil obat yang disempurnakan Xiao Yan. Sebaliknya, mereka melewati dia dan mengangkat pil obat dari 6 lainnya di belakang Xiao Yan untuk menilai. Di antara 6 ini, hanya 2 yang memenuhi persyaratan. 4 lainnya menunduk dengan sikap kecewa. "Haha, kalian semua tidak perlu merasa sedih. Jika Anda tidak dapat melakukannya tahun ini, lakukanlah tahun depan. Kaum muda mungkin tidak punya banyak hal lain tapi mereka punya banyak waktu." Melihat sikap keempatnya, Frank tersenyum dan menyemangati mereka sebelum bertukar pandang dengan Autuo. Keduanya sekali lagi tiba di depan Xiao Yan. Melihat tindakan Frank dan Autuo, tatapan di aula perlahan berhenti pada Xiao Yan. Di sampingnya, Sue Mei dan Lin Fei juga dengan penasaran menatap Xiao Yan. Mereka juga ingin mengetahui standar dari pil obat yang berhasil disaring oleh orang yang dapat mengendalikan api misterius. Mengangkat perkamen kulit kambing dari meja Xiao Yan, Frank meliriknya. Wajah lamanya berubah sedikit saat dia berkata dengan cara yang heran, "Pil pengumpul kekuatan?" Mendengar ini, Autuo juga sedikit terdiam. Tampak seolah-olah dia menyadari sesuatu. Autuo segera berkata sambil tersenyum, "Pantas saja anak kecil ini membutuhkan lebih banyak waktu. Anda benar-benar mendapatkan formula obat ini." Mendengar nama pil pengumpul kekuatan, Sue Mei dan Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepala. Hanya dengan membandingkan tingkat kesulitan formula obat, mereka sudah kalah. Haha, anak kecil itu memang punya beberapa kemampuan untuk berhasil menyempurnakan pil pengumpul kekuatan. Pil obat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 1 akan kesulitan untuk memurnikannya. Memukul bibirnya dengan takjub, Frank menuangkan pil obat dari botol giok. Seketika, pil obat bundar berwarna kuning pucat seukuran ibu jari meluncur dengan main-main. Itu sepenuhnya kuning pucat dengan beberapa riak hijau gelap samar yang bercampur di dalamnya, tampak seperti riak yang menyebar dan memberikan penampilan yang aneh. Garis pil. Melihat riak hijau tua melingkar, Frank dan Autuo sekali lagi menamparkan bibir mereka dengan takjub. Saat memurnikan pil obat, garis pil ini biasanya hanya akan muncul pada pil obat olahan yang memiliki warna dan kilau puncak. Mendengar kata-kata garis pil, Sue Mei dan Lin Fei tahu bahwa selama pemeriksaan ini, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di samping mereka. "Selamat, Xiao Yan. Anda telah lulus ujian untuk alkemis tingkat 1. Setelah memasukkan pil obat ke dalam botol giok, Frank perlahan menghela nafas dan memberitahu pemuda itu sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang di aula memandang pria muda yang beruntung di belakang meja batu dengan rasa iri dan terkejut. Itu." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia menggosok kepalanya dan dengan lembut berkata, "Bisakah aku terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Segera setelah Xiao Yan berbicara, wajah Frank dan Autuo yang penuh senyuman beberapa saat yang lalu menjadi tidak bernyawa. "Terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Kata-kata Xiao Yan tidak hanya menyebabkan Frank dan Autuo menampilkan ekspresi yang membosankan tetapi juga menyebabkan dua wanita, Sue Mei dan Lin Fei, di sampingnya tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka menatap kosong pada pemuda di dekat meja batu. Di dalam aula, tatapan semua orang dengan bodohnya menatap pemuda itu. Jika kesuksesan Xiao Yan dalam melewati tes alkemis tingkat 1 beberapa saat yang lalu menyebabkan mereka merasa takjub di hati mereka, maka pertanyaan selanjutnya ini benar-benar membuat semua orang merasa tercengang. Seorang alkemis tingkat 1 berusia 19 tahun tidak biasa tetapi masih banyak di Kekaisaran Jiama.
Namun, alkemis tingkat 2 berusia 19 tahun benar-benar langka. Perlu diketahui bahwa bahkan Pil King Guhe di dalam Kekaisaran Jiama baru saja menjadi alkemis tingkat 1 pada usia ini. Jika Xiao Yan berhasil lulus ujian untuk alkemis tingkat 2 hari ini, bukankah itu berarti prestasinya di masa depan akan lebih besar dari Pil King Guhe? Ya Tuhan, kita mungkin menyaksikan monster yang muncul dari asosiasi alkemis di kota Black Rock. Semua orang di aula besar bertukar pandang satu sama lain dan segera berkata dengan tawa lembut dan pahit. Kamu seharusnya tidak meremehkan persyaratan untuk ujian bagi seorang alkemis tingkat 2. Jika Anda ingin lulus ujian untuk alkemis tingkat 2, Anda tidak hanya harus memperbaiki pil obat tingkat 2, tetapi kekuatan Anda juga harus mencapai tingkat Doushi. Doushi, sudahkah Anda mencapainya? Memiringkan kepalanya, Lin Fei menatap wajah tersenyum pemuda itu dan tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya saat dia berbicara. Doushi, sambil tersenyum lembut, Xiao Yan melihat wajah cantik dan bergerak Lin Fei dan tertawa, aku hanya ingin mencoba. Apakah saya lulus atau tidak membuat banyak perbedaan. Kamu benar-benar ingin mengikuti tes lagi, yang ini adalah tes alkemis tingkat 2? Melihat Xiao Yan yang tidak menunjukkan ekspresi menyerah setelah mendengar kata-kata Lin Fei, Frank dan Autuo bertukar pandang sebelum bertanya dengan serius. Seharusnya tidak ada masalah kan? Xiao Yan mengusap kepalanya saat dia bertanya sambil tersenyum. Seberapa yakin Anda? Ekspresi Autuo sedikit serius saat ini. Jika pemuda di depannya benar-benar lulus ujian alkemis tingkat 2, maka dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Di masa depan, orang ini mungkin menjadi bintang baru dalam kancah alkemis untuk Kekaisaran Jiama yang lebih sombong daripada Pil King Guhe. Untuk adegan alkemis di Kekaisaran, tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus yang akan menyebabkan keributan. Sekitar 50%. Xiao Yan menutup rapat bibirnya dan menganalisis tingkat keberhasilannya untuk memperbaiki pil obat tingkat 2 sebelum melaporkan jumlahnya. Karena dia takut terlihat terlalu percaya diri, Xiao Yan melaporkan angka yang agak konservatif. Jumlah itu mungkin dianggap konservatif didengar Xiao Yan, tetapi setelah dia melaporkannya, Autuo dan Frank sedikit gemetar. Beberapa ekspresi wajah orang lain juga berubah. Ada tingkat kegagalan yang cukup signifikan saat memperbaiki pil obat tingkat 2. Bahkan beberapa alkemis yang hadir tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat mencapai tingkat keberhasilan 50% saat menyempurnakan pil obat tingkat 2. Namun, pemuda di depan mereka benar-benar memasang senyuman di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Seketika, beberapa alkemis tingkat 2 di aula mulai mempertanyakan sosok ini di dalam hati mereka. Terbukti, mereka tidak begitu percaya apa yang dikatakan Xiao Yan bahkan jika dia memang memiliki jenis api yang aneh. 50%. Setelah bergumam di dalam hatinya, Sue Mei memiringkan kepalanya dan menatap sosok pemuda tinggi di dekat meja batu. Dalam hatinya, dia tanpa sadar berbisik, bukankah orang ini sedikit sombong? Begitu. Bisakah saya terus mengikuti tes? Jika memang tidak memungkinkan, maka lupakan saja. Bagaimanapun, saya hanya berhenti sementara di Black Rock City. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengikuti tes di tempat lain ketika saya punya waktu. Melihat Frank dan Autuo tidak menjawab, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum berbicara. Tunggu, mendengar kata-kata Xiao Yan, Frank dengan cepat berbicara. Lelucon apa? Ini adalah kesempatan gila bagi asosiasi alkemis di kota Black Rock untuk menunjukkan wajah di antara mereka yang memiliki pekerjaan yang sama. Karena itu, dia tidak akan mengizinkan Xiao Yan lari ke kota lain untuk mengikuti ujian. Jika itu masalahnya, itu akan seperti memberikan kesempatan kepada orang lain tanpa alasan. Seseorang, segera persiapkan tes alkemis tingkat 2. Ketika Frank bertukar pandangan lagi dengan Autuo, keduanya menemukan kegembiraan di mata satu sama lain. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Mendengar ini, beberapa alkemis di belakangnya buru-buru bergerak dan dengan cepat berjalan menuju pintu samping di aula. Di pintu samping ada tulisan tempat tes alkemis tingkat 2. Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengikuti tes. Anak kecil, lebih baik kamu tidak menipu kami dua orang tua. Frank bertepuk tangan saat dia berbalik dan berkata sambil tertawa kepada Xiao Yan. Aku akan melakukan yang terbaik.
Oh ya, ku dengar bahwa mendaftar dengan asosiasi alkemis setelah ujian akan membuat seseorang menerima beberapa hak istimewa dari asosiasi? Xiaoyan berjalan dari meja batu dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, benar. Ketika seorang alkemis memurnikan pil obat, mereka biasanya membutuhkan tanaman yang sangat unik dan langka. Seseorang, bagaimanapun, tidak dapat berlari kemana-mana untuk mengumpulkan semua hal ini. Oleh karena itu, setelah Anda terdaftar di Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, Anda akan dapat menikmati hak pertukaran. Misalnya, ketika Anda memurnikan pil obat tertentu dan Anda kekurangan salah satu bahan obat yang kebetulan dimiliki oleh alkemis lain. Di bawah kesepakatan kedua belah pihak, asosiasi kami akan membantu Anda menyelesaikan transaksi ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus dapat mengambil sesuatu yang pihak lain puas dengan untuk menyelesaikan transaksi. Frank menganggukkan kepalanya sambil berkata sambil tersenyum, secara alami, jika tingkatanmu lebih tinggi, kamu akan dapat menikmati lebih banyak hak. Jadi, untuk menukar sesuatu yang Anda butuhkan dari orang lain tanpa banyak halangan, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan tingkatan Anda. Ini benar-benar sesuatu yang baik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan saat dia menganggukkan kepalanya. Tindakan yang diambil oleh asosiasi alkemis ini tidak diragukan lagi akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seorang alkemis untuk berkeliaran mencari bahan. Selain itu, kebetulan Xiaoyan kekurangan beberapa hal saat ini. Setelah dia lulus ujian, dia pasti akan meminta Frank membantunya memeriksa. Jika orang lain benar-benar memiliki bahan yang dia butuhkan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menukarnya. Baiklah, persiapan ujian untuk alkemis level 2 telah selesai. Ikuti aku. Memiringkan kepalanya, Frank memperhatikan beberapa alkemis bergiliran keluar dari ruangan kecil. Setelah dia melihat mereka menganggukkan kepala, dia kemudian mengucapkan kata-kata itu dengan senyuman. Baik, Xiaoyan mengangguk dan kemudian mengikuti Frank ke ruangan kecil itu. Autuo, yang berada di belakangnya, juga mengikuti dari dekat. Saat dia hendak memasuki pintu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum berkata kepada semua orang di luar yang mengulurkan leher mereka, ujian untuk alkemis tingkat 2 berbeda dari alkemis tingkat 1. Jadi, kalian semua tidak bisa sembarangan masuk. Tunggu di luar. Akan segera ada jawaban. Guru, tolong biarkan aku masuk dan melihat. Mendengar kata-kata Autuo, wajah Lin Fei menjadi cemas saat dia bergegas ke depan dan menarik lengan baju Autuo sambil berbicara seperti anak manja. Ini selalu menjadi aturan dari asosiasi alkemis. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus menunggu di luar. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Autuo dengan lembut menggelengkan lengan bajunya, mengguncang Lin Fei dan memaksanya mundur selangkah. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke balik pintu dan menutupnya dengan erat dengan suara bantingan keras. Apa masalahnya? Jika Anda tidak membiarkan saya melihatnya, biarlah. Mengamati pintu yang tertutup rapat, Lin Fei mendengus dengan arogan dan bergumam dengan ketidakpuasan. Berbalik, Lin Fei melihat wajah cantik dan tanpa ekspresi dari Sue Mei dan mendekatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berbisik di samping yang terakhir, apakah menurutmu pria itu akan berhasil? Bagaimana saya tahu? Bukankah dia tadi mengatakan bahwa dia 50% percaya diri? Itu sepertinya cukup bagus. Sue Mei berkata dengan acuh tak acuh setelah melirik Lin Fei di sampingnya. Lin Fei meringkuk bibirnya saat sosok cantiknya melompat untuk duduk di atas meja batu. Kakinya yang panjang yang terungkap di bawah gaun berwarna ungu menciptakan sudut seputih salju yang memesona, menyebabkan tatapan beberapa pria di aula tidak dapat menahan godaan dan melirik. Kupikir sudah sangat mengesankan bagi kita untuk bisa menjadi alkemis tingkat 1 dalam 2 tahun. Tanpa diduga, pria abnormal ini tiba-tiba muncul. Tidak apa-apa kalau dia sedikit lebih muda dari kita tapi dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes alkemis tingkat 2. Bukankah ini terlalu banyak pukulan bagi orang lain? Memiringkan kepalanya, Lin Fei menghadapi saingannya selama beberapa tahun dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, nada berbeda muncul pada ekspresi pucat Sue Mei. Dia mendesah pelan dan berbisik, ini benar-benar pukulan yang luar biasa bagi orang lain. Dulu, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara generasi muda di kota Blackrock yang bisa melampaui kamu? Sekarang seseorang telah muncul, saya ingat bahwa Anda berkata saat itu,
Itu adalah sesuatu seperti menemani mata hitam gagak Lin Fei berputar saat dia tiba-tiba berbicara. Maaf, tapi dia bukan seseorang dari Black Rock City. Warna merah samar muncul di wajah cantik Xiao Mei saat kelicikan melintas di matanya yang cantik sebelum dia memberitahu Lin Fei dengan senyum manis. Kamu menang, Lin Fei dengan lembut mendengus saat dia menyisir rambut hitam di dahinya saat dia tertawa, tapi dengan bakat pria itu, kamu tidak akan kalah. Meskipun gurumu adalah salah satu tokoh kunci di Black Rock City, kamu juga harus tahu bahwa untuk bisa mengajar siswa yang tidak biasa, pikirkan saja seberapa kuat gurunya. Tidak tertarik, jika Anda menyukainya, ambillah dia untuk diri Anda sendiri. Bukankah reputasi Grandmaster Autuo sebagai seorang alkemis setara dengan guruku? Selain itu, ayahmu juga gubernur kota Black Rock. Sue Mei tersenyum dan berkata, nada acuh tak acuh, bagaimanapun, menyebabkan Lin Fei di sampingnya mengatupkan giginya. Cih, orang-orang yang mengejarku bisa membentuk antrian hingga 15 km di luar kota. Aku tidak punya waktu luang untuk menceburkan diri padanya. Lin Fei dengan cantik memutar matanya saat dia tertawa dengan suara manja. Tawa samar itu menyebabkan Sue Mei mengangkat alisnya. Tatapannya beralih ke pintu dan tinjunya diam-diam mengencang. Dia berbisik, mereka keluar. Ujiannya sudah berakhir. Mendengar ini, pikiran Lin Fei terguncang saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke pintu. Mengikuti suara berderak dari pintu itu perlahan-lahan ditarik terbuka. Frank dan Autuo adalah yang pertama keluar. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Melihat tindakan mereka, Lin Fei dan Sue Mei mengerutkan kening. Apakah dia gagal? Bakat anak muda ini dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Tidak mungkin untuk tidak terkesan. Mengangkat kepalanya, Frank melambaikan tangannya dan tersenyum. Sepertinya asosiasi alkemis kota Black Rock kita telah melahirkan alkemis tingkat 2 termuda dalam 100 tahun. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.